Baik, selamat siang dan selamat datang di Kuliah Umum Manajemen Proyek Sistem Informasi. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Fathul Amin, Sarjana Sistem Informasi, selaku pembicara kita pada siang hari ini. Selamat datang juga kepada Ibu Caritas Febriani, Sarjana Komputer, Magister of Engineering, selaku moderator perkuliahan umum siang hari ini. Tak lupa selamat datang juga kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa peserta perkuliahan umum semuanya. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa, dan doa pembuka akan dibawakan oleh Saudari Angelita. Kepada Saudari Angelita, saya persilahkan. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada sore hari ini, sebaiknya kita membukanya dengan doa. Saat ini saya akan memimpin doa dengan iman Kristiani, yang lain menyesuaikan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul secara virtual di dalam Zoom ini Tuhan, untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum. Mari Engkau berkati pembicara kami pada sore hari ini Tuhan, berikan dia hikmat, agar dia dapat memberikan materi sebentar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada sore hari ini, berikan hikmat, agar kami dapat menerima materi, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan materi sebentar bisa bermanfaat bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Berkati kegiatan kami ini Tuhan, dari awal hingga sebentar, selesainya dengan segala baik. In doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Saudari Angelita yang sudah memimpin kita dalam doa. Mengingatkan kepada seluruh peserta kuliah umum agar dapat mematikan kamera dan mikrofon selama acara berlangsung
terkecuali ada instruksi khusus untuk mengaktifkannya. Mengingatkan juga agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini hingga selesai, karena di akhir acara akan ada pengisian exit tiket. Baik, untuk itu kita akan langsung memulai kegiatan kita kuliah umum siang hari ini, dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Carita selaku moderator kuliah umum pada siang hari ini. Kepada Ibu Carita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan buat Pak Fatul. Halo. Kita ketemu setelah sekian lama ya. Ya, Bu. Terus untuk saya izin share screen ya. Boleh. Jadi sekilas info tentang pembicara kita. Ini alumni juga dari SI. Pengalamannya itu sudah jadi seingat saya dulu sejak dari masih jadi mahasiswa sudah mulai membuat portfolio ya Pak Fatul. Iya. Nah, sekarang kalau tidak salah memang membuat Walawili ini sendiri ya? Enggak, kalau Walawili ini sebenarnya itu sudah proyek yang side project sih sebenarnya itu sebenarnya. Nah, kalau dari Walawili sendiri saya sebagai tim lead dan sudah ada investornya sendiri, jadi ada ownernya sendiri, itu ownernya punya orang Singapura dan ada juga orang Manado, dan saya sebagai tim lead-nya untuk bagian engineering. Oke. Berarti ini memang tim leadernya ya? Ya. Jadi saya tuh nggak kesulitan ini di sini. Gimana? Nggak, maksudnya ini layarnya tuh memang agak sedikit aneh. Nah, untuk portfolionya ini memang udah banyak ya. Jadi apa sih namanya? Saya ingat sekali waktu ini membuat ini beberapa ini waktu masih jadi mahasiswa SI ya dulu ya. Iya. Terus kan untuk apa sih namanya, kebanyakan memang apa sih namanya tentang mensinkronkan antara bisnis IT itu sendiri ke iya kalau backgroundnya Pak Fatul ini dulu ya. Iya, betul. Iya. Jadi memang relatif buat mata kuliah ini. Jadi kan kita di mata kuliah manajemen proyek itu sebenarnya bagaimana sih memanage proyek ini supaya bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya memang relatif sekali sama backgroundnya pembicara kita. Ini saking banyaknya ya. Jadi saya tunjukkan saja karena kalau dibaca itu akan memakan waktu memang. Jadi ini. Nah, untuk pertanyaan nanti misalnya kan setelah ini kan Pak Fatul mau ngomongin tentang materinya. Bisa ditulis di komen saja nama sama NIM. Nanti saya setelah selesai pematerinya ini kita lanjutkan ke tanya jawab. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja di chatnya. Nah, untuk selanjutnya biar tidak terlalu lama saya serahkan ke pembicara. Silakan Pak Fatul. Boleh. Bu Caritas, sebelumnya bisa ini nggak? Saya kan untuk materinya itu saya kasih ke panitia. Oh iya. Jadi ya bisa dibukakan, minta tolong dibuka untuk slide PDF-nya. Ini panitianya yang mau membukakan atau kan saya yang membukakan? Oh, oke, iya. Dari panitia berarti. Mas panitia, Mas Isra ya atau
Halo Mbak Kesia, Mas Esra. Materinya yang dari pemateri apakah bisa di-share? Oke. 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 Bentar. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi terima kasih kepada kepada teman-teman panitia untuk mengadakan kuliah umum pada siang hari ini, sama Ibu Carita selaku moderator, sama Pak Johan sebagai pembimbing kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Fatkul Amin. Untuk hari ini saya akan coba sharing ya. Sharing bukan termasuk bukan bermaksud untuk menggurui, cuma berbagi pengalaman aja. Jadi bagaimana caranya menjadi seorang project manager gitu sih. Next, ini bisa di next. Nah, oke, ini sekilas untuk profil saya sendiri. Itu saya Fatkul Amin, saya sebagai software engineer di Evermost. Jadi untuk Walawil itu sebenarnya itu sudah CV yang sebelumnya. Jadi saya sekarang di Evermost itu sejak September 2020 sampai sekarang, dan kebetulan sudah mengerjakan sebanyak 34 aplikasi web, dan di sini saya sebagai full stack baik front end maupun back end itu sebanyak ya 27 aplikasi lah, dan sebagai project manager sendiri di 7 aplikasi. Dan untuk sekarang sih kesehariannya itu sebagai backend engineer di Evermost, itu jadi setiap hari itu yang diurusin cuma ngoding doang, itu dengan memakai bahasa Go. Go itu punyanya Google ya, Golang. Ada Node.js juga, ada PHP. Kalau untuk side jobnya itu ada beberapa project di luar juga, sebagai project manager juga. Jadi keseharian juga menggunakan Microsoft Project, setiap hari menggunakan agile metodologi, sama database ya menggunakan MySQL, Mongo, Elasticsearch gitu, sama juga ada teknologi namanya message broker, ada Redis, ada Docker gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu apa itu Docker, apa itu Redis kalau misalnya memang mau mendalami dunia engineering. Dan saya sendiri sebagai lulusan Satya Wacana, itu di tahun 2012, lulus 2016 sebagai sistem informasi. Salah satu Pak Johan itu adalah salah satu dosen saya di mata kuliah, beberapa di mata kuliah sistem informasi. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan apa itu project manager, nah saya mungkin coba akan jelaskan sedikit apa sih itu Evermost gitu kan. Itu bekerja di tempat apa sih itu. Nah, jadi Evermost itu perusahaan startup juga, dan dia itu sebagai memberdayakan perekonomian umat sebagai dengan menjembatani reseller dengan brand owner dalam platform sosial e-commerce yang syariah. Jadi e-commerce ini adalah platform reseller ya. Platform reseller yang bisa dipakai untuk semuanya, semua masyarakat bisa register di sini, nanti dia terdaftar sebagai reseller. Nah, usernya Evermost ini sudah ratusan ribu, dan tim engineering-nya itu sudah ada sekitar 70 engineering, dan skopnya memang sangat besar. Yang kita kerjakan itu setiap harinya itu ada sekitar 40 project yang kita handle setiap hari, yang kita akan maintain terus, karena memang produknya Evermost ini banyak ya. Begitu. Bisa next. Oke, sebentar maaf. Nah, oke, mungkin teman-teman sudah banyak atau sudah pernah mempelajari apa yang namanya PMBOK ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan sama Pak Johan dengan materi yang sebelumnya di perkuliahan, Project Management Body of Knowledge ya. Jadi itu adalah PMBOK. Jadi di segala project, baik itu project pengerjaan jalan, pembuatan gedung,
entah apapun yang namanya project, itu pasti dia menggunakan siklus yang seperti ini. Ada 5 siklus penting, yaitu yang di cover dalam satu istilah, yaitu project management body of knowledge. Yang pertama ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, monitoring dan controlling, sama closing. Gitu sih. Jadi secara garis besar yang akan kita bahas untuk sore hari ini adalah membahas detail seperti materi ini. Next. Nah, sebenarnya ilmu apa sih jadi yang harus dipunyai dari seorang project manager? Jadi yang pertama adalah komunikasi. Itu sangat penting karena kalau kita nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa ngobrol dengan klien kita. Kita nggak akan bisa ngedeliver atau tidak bisa mendeliver apa yang harusnya klien minta kepada tim engineering kita. Jadi komunikasi ini sangat penting. Terus kemudian skill management itu ini bagaimana kita mengajak atau menjadikan satu tim kita itu untuk mengerjakan proyek ini sampai dengan sesuai dengan kebutuhan klien. Itu kemudian negosiasi, terus ada budgeting ini sangat penting karena berpengaruh dengan CFO ya, Chief Financial Officer ya katakanlah direktur keuangan lah nantinya. Leadership sama organization, sama yang terakhir adalah problem solving. Nah, problem solving ini yang akan banyak kita angkat di sesi ini. Jadi mungkin bisa di-next dulu. Halo, next. Nah, oke. Berkaitan dengan yang yang menjadi kita sebagai project manager itu sebagai orang tua dari project ini, dan kita itu harus punya kemampuan dalam hal untuk problem solving ini dari berbagai macam apapun masalahnya gitu lah. Jadi mulai dari project initiate-nya dulu. Jadi dari project initiate dulu ini kan inti dari proses ini adalah komunikasi dengan stakeholder. Jadi stakeholder ini kita bertemu dengan klien, bertemu dengan project owner, kita bertemu dengan product owner gitu sih. Jadi product owner ini bisa disetarakan dengan project manager sebenarnya. Jadi katakanlah Shopee ini dia kan punya banyak fitur ya. Katakanlah ada tim produknya, namanya tim produk, dan dia itu bertanggung jawab untuk mengembangkan produk si Shopee ini. Jadi Shopee katakanlah next dalam waktu 6 bulan ke depan kita mau punya produk semacam peer-to-peer lending gitu katakanlah. Peer-to-peer lending itu yang pinjol itulah ya, pinjaman online gitu kan. Nah itu dari sisi product manager product manager itu dia sudah memutuskan, berarti kan dia harus mengkomunikasikan dengan yang namanya tim teknis kan. Nah, jadi peran dari seorang project manager itu adalah menjembatani antara produk yang akan dibuat tadi, misalnya peer-to-peer tadi, peer-to-peer lending di Shopee, itu harus dikerjakan sama engineer kan. Jadi peran project manager itu adalah yang seperti itu tadi. Jadi dia akan mengkomunikasikan apa sih keinginan dari tim produk itu dan bagaimana caranya mendeliver itu semua ke tim engineering. Dan bagaimana step-stepnya itu adalah peran utama dari project manager. Nah, kemudian dari ngobrolin soal produk tadi, itu adalah dia selanjutnya akan kompromis juga soal desainnya dengan tim UI UX. Yang mungkin teman-teman belum tahu UI UX itu apa. UI UX itu adalah user interface dan user experience gitu ya. Jadi nanti tuh tampilannya mau seperti apa sih kalau misalnya mau pakai peer-to-peer itu? Tampilannya mau ada homepage-nya, ada landing page-nya, atau langsung ke list list pendanaan apa aja gitu kan. Nah, itu harus didiskusikan dengan tim UI UX sama produk tadi. Jadi
Jadi ada tim produk, ada tim desain, sama product manager ini dia akan meeting besar untuk awal dari untuk inisiasi project gitu. Jadi mungkin bisa di next. Nah, output dari ngobrolan tadi, output dari hasil diskusi antara project manager, UI UX sama tim produk itu adalah menghasilkan seperti ini. Ini adalah desain scratch-nya ya. Nah, ini yang dibawa oleh tim desain untuk dia coret-coret di halaman kertas pakai pensil atau apalah, itu menghasilkan seperti ini. Nah, dari sini seorang project manager dia sudah harus bisa mengkalkulasi ini akan bisa selesai berapa hari, berapa lama, berapa budget yang harus dialokasikan, berapa banyak timnya, berapa banyak komposisi timnya mau seperti apa, dia sudah harus bisa membayangkan dari tampilan seperti ini. Begitu, dengan mempertimbangkan fitur yang sudah ada sekarang. Kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, karena kan Shopee kan sudah eksis ya, sudah ada ya. Berbeda dengan produk yang benar-benar baru, kita mau bikin aplikasi baru. Nah, kasusnya katakanlah Shopee dia mau bikin fitur baru namanya peer-to-peer tadi misalnya. Nah, itu dia seorang project manager sudah harus memutuskan, oh desain UI-nya seperti ini. Misalnya dari tim produk sudah oke, sudah menyetujui, oke, ya udah nanti saya setuju nanti modelnya akan seperti ini gitu. Ya sudah. Berarti sudah terjadi kesepakatan antara project manager, desainer sama produk. Itu adalah menghasilkan desain scratch yang seperti ini. Gitu. Jadi untuk project initiate dari serangkaian proses PMBOK tadi itu, kalau misalnya kita ngomongin project management di bidang software engineering, itu adalah seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya untuk project-project lain juga akan sama sih. Mungkin teman-teman ada project senang menggambar desain interior gitu kan sama juga. Seperti ini juga. Itu sih. Next. Nah, dari hasil tadi, dari hasil obrolan dari project initiate tadi, itu kan menghasilkan blueprint yang tadi. Nah, selanjutnya adalah peran project manager di sini sangat kompleks sekali di sisi planning ini. Mungkin teman-teman SI akan mungkin ya sekarang atau yang teman-teman pelajari sekarang mungkin akan aku kan anak SI jadi nggak perlu belajar coding lah gitu. Nah, itu adalah satu pemikiran yang kurang tepat ya untuk sekarang ya, karena memang jadi begini, planning di sini itu adalah terbagi menjadi 9 poin utama di sini tuh. Jadi planning dari seorang project manager itu dia sudah membuka satu slide, satu sheet aplikasi di aplikasi Microsoft Project itu sudah menggambarkan ini semua. Jadi dari mulai scope planning, durasi, scheduling, mau dieksekusi kapan, terus mau di-define ke beberapa task-nya itu harus dia harus tahu. Mau dibikin berapa sprint. Nah, nanti sprint itu apa nanti akan kita bahas di belakang. Jadi seorang project manager itu dia harus bisa mendefine task-nya. Terus kapan dia akan melakukan meeting. Nah, di situ milestone itu sudah harus dibikin dari awal. Gitu. Kemudian ada yang namanya resource planning. Resource planning ini kan berhubungan dengan manpower ya. Jadi untuk membuat satu aplikasi peer-to-peer tadi, itu tuh kita butuh berapa orang front end, berapa orang back end, berapa orang QA, berapa dia butuh software tester. Nah, dia seorang project manager itu harus sampai sekompleks itu. Sama kemudian ada cost budgeting, ini pasti. Cost budgeting ini nanti dia akan berpikiran kalau misalnya manpower kita cuma ada 6 orang, sedangkan kita perlu hire orang lagi karena tim Shopee sudah banyak dan kebetulan teman-teman selain 6 tadi itu sudah mempunyai project yang masing-masing sendiri dan tidak bisa diganggu. Otomatis kan dari untuk mengerjakan project ini kan harus hire tim luar, misalnya mau dibikin
mau dibikin pakai freelance atau onsite gitu kan. Nah, dia harus mengkalkulasi itu semua. Kemudian ada quality planning. Quality planning ini dia harus merencanakan bagaimana nanti cara ngetesnya. Nah, ini berhubungan sama orang QA. Terus kemudian ada risk manajemennya. Nanti resikonya seperti apa sih kalau misalnya kita eksekusi ini. Nah, ini mempertimbangkan dengan yang namanya skill teknis masing-masing manpower-nya. Jadi katakanlah manpower ini ada front end-nya itu ada yang senior berapa, yang junior berapa. Ini butuh yang namanya service apa aja sih yang mau kita bikin gitu kan. Apa aja yang dikerjakan orang back end, apa saja yang mau dikerjakan untuk membuat database-nya. Database-nya mau dimodifikasi yang sekarang atau mau bikin baru, itu tuh harus dikuasai sama yang namanya project manager. Makanya project manager di sini, selama saya kerja semenjak tahun 2016 sampai 2021 ini, saya mulai dari kerja di Jakarta, Bandung, sama Jogja sekarang, itu project manager itu dia basicnya adalah engineering. Dia basicnya adalah programmer, asal teman-teman tahu. Karena apa? Karena dengan basic engineering atau basic sebagai programmer itu dia jadi gini, programmer itu dia itu sebenarnya dia yang paling tahu sebenarnya bisnisnya itu ngapain, itu sebenarnya programmer yang paling tahu sebenarnya. Jadi dari programmer ini kan pengalaman kita nih, misalnya saya sebagai orang back end, misalnya nih mau peer-to-peer lending itu nanti bagaimana cara registrasinya, bagaimana cara pembayaran, bagaimana cara check out untuk pesanan, bagaimana cara top up saldo, bagaimana cara untuk menjual atau membeli aset gitu-gitu lah katakanlah. Nah itu tuh engineering atau programmer yang tahu itu semua. Kalau misalnya kita tanya orang bisnis belum tentu mengetahui pasti apa yang kita kerjakan. Ya, jadi makanya dalam ruang lingkup engineering itu sebenarnya level kita itu nggak ada limitnya. Level seorang engineer atau seorang programmer itu adalah limitnya ada di sebagai posisi direktur, gitu. Tapi kalau misalnya project manager tidak dikerjakan oleh orang yang pengalaman sebagai engineer tadi, project manager dalam arti yang kita bahas ya sebenarnya bisa aja. Tapi kalian jangan kaget kalau misalnya kalian sebagai project manager ya mohon maaf cuma dikacangin sama tim engineer-nya gitu kan. Karena serangkaian proses yang panjang ini itu butuh banyak tektokan beberapa pihak, beberapa layer di perusahaan, mulai dari teknis sampai yang atas kan. Nah dari teknis ini dia sesuatu produk peer-to-peer tadi yang dimaksud itu bisa rilis, bisa launching. Itu kan kalau sudah jadi dalam bentuk aplikasi. Kalau misalnya nggak ada aplikasinya, mau gimana sampai ke customer, mau sampai ke user gimana? Nah, aplikasi itu prosesnya apa? Yaitu kita sebagai engineer tadi. Jadi engineer itu, programmer itu dia memegang peran penting di sini. Makanya, kalau misalnya project manager ini sudah punya banyak pengalaman di bidang software engineer, dia akan tidak bisa dia akan bisa mempunyai intuisi yang lebih tepat untuk menyelesaikan satu project. Gitu. Jadi seseorang itu dikatakan level senior ketika dia sudah bisa menentukan kapan aku mau perjalanan ke Bali. Kalau aku sebagai seorang senior, aku harus bisa menentukan kapan akan terjadinya insiden, kapan kira-kira akan ada ditemui jalan macet, kapan akan sampai ke Bali. Nah itu tuh seorang yang namanya senior. Kalau misalnya memang belum bisa menentukan itu, berarti belum bisa dikatakan sebagai senior. Nah senior tadi itu bisa dibilang part of bagian dari proses untuk menjadi seorang project manager. Gitu.
itu yang kemudian itu tadi ngomongin yang soal risk ya. Jadi karena memang risk management ini sangat kompleks karena meliputi banyak sektor ya. Kemudian ada yang namanya change management. Nah, jadi change management ini itu pasti ada. Jadi misalnya nih, katakanlah seorang project manager mentargetkan mengerjakan project ini selama 2 bulan gitu, atau 6 bulan, 6 bulan. Tapi di tengah-tengah itu ada beberapa yang tidak bisa dikerjakan di saat itu juga. Katakanlah pas waktu proses pembayaran ini kan kita harus sinkron sama yang namanya bank gitu ya. Nah, ternyata dari bank itu sedang ada kendala masalah dan kita harus cari bank lain. Pas waktu kita cari bank lain itu kan kita perlu yang namanya MOU ulang, ya kan? Kita harus tektokan lagi sama orang bank gitu kan. Nah, dari situ itu akan menghambat proses-proses yang mana harusnya selesai 6 bulan. Maka dari kasus itu yang paling penting adalah di sini adalah change management yang harus dimiliki seorang project manager. Oh, kalau misalnya katakanlah ini bulan keempat menemukan kasus seperti ini. Nah, berarti kan harus ada jadwal yang harus mundur. Ada substitusi yang harus dilakukan oleh project manager, entah itu apa namanya? Hire orang atau entah itu apa. Nah, itu pasti ada. Gitu. Jadi makanya jangan heran kalau project manager itu gajinya besar. Gitu. Terus sama yang namanya terakhir adalah procurement. Procurement ini kan pengadaan. Jadi nih konteksnya nih kalau misalnya kita mengerjakan aplikasi ini tadi, kita butuh tools tambahan. Misalnya nih, nah tools tambahan ini berkaitan dengan katakanlah untuk kebutuhan teknis. Jadi seorang project manager yang sudah punya pengalaman dengan yang namanya programming, engineering, dia pasti sudah tahu kira-kira apa aja yang barang atau apa yang harus kita beli untuk mengerjakan proyek ini. Gitu. Beli ini bukan ini loh ya. Bukan hanya beli barang fisik loh ya. Kita sewa server tuh beli. Ya. Jadi katakanlah misalnya nih ketika di pas waktu proses initiate tadi, si project manager itu sadar bahwa proses registrasi ini harus dilakukan secepat mungkin, nggak membuat ribet si user. Karena kalau ribet kan user juga nggak mau register. Nah, dari situ project manager ini akan akan mempertimbangkan tools apa ya yang sekiranya di fase development itu bisa membuat proses register itu semakin cepat. Gitu ya. Nah, gitu intuisi seperti itu yang harus dimiliki seorang project manager. Nah, sebagai contoh untuk kasusnya untuk register, misalnya nih untuk register itu biar user itu nggak kapok membuka aplikasi kita, karena gini, mungkin teman-teman baru ada yang belum tahu. Jadi critical time untuk seorang user, customer atau kita itu membuka satu website itu ada di 1-5 detik pertama. Jadi kalau misalnya kita membuka satu halaman web gitu kan, lama, itu kan kita pasti lama, ganti aja gitu kan. Kalau misalnya cepat beda. Begitu dia mau malas gitu ya, buka, gak mau ganti kerjaan dulu. Tapi begitu dia buka halaman itu ternyata sudah close semua. Nah, mau gak mau kan si user kan juga membaca dulu kan, oh seperti ini kan. Misalnya ada konten yang menarik ya, itu sudah hubungannya sama tim konten ya. Nah, itu misalnya ada sesuatu yang menarik dan user itu berminat untuk bergabung. Nah, gitu tuh. Sampai jadi project manager itu berpikirnya harus sampai ke situ. Nah, berhubung dengan yang namanya speed tadi yang harus cepat, akses situs itu harus cepat. Nah, project manager ini harus bisa mengkalkulasi kebutuhan tambahan yang harus kita sediakan. Misalnya nih, server harus kita bikin tinggi. Terus tools tambahan kita harus pakai, misalnya nih kita pakai yang namanya maaf nih, karena istilahnya teknis banget ya. Jadi misalnya kita menggunakan Redis, kita menggunakan yang namanya
Kafka, menggunakan yang namanya Rabbit, ya, istilah-istilah yang seperti itu. Nah, itu yang harus dikerjakan sama tim engineering. Nah, kalau tim engineering itu tidak ada arahan dari project manager, ya dia akan seperti itu tadi, sesuai dengan kebutuhannya. Oh, the user ada alur, dia harus registrasi. Udah, kita bikin insert into tabel ini gitu kan. Nah, tapi di sela-sela proses-proses insert into itu tuh ada proses-proses kecil yang mana itu harus dikerjakan, dan itu sangat mempengaruhi dengan load time dari aplikasi itu tersebut. Nah, dari situ misalnya kita menggunakan Rabbit atau kita menggunakan istilah yang tadi ya, Redis gitu ya. Nah, misalnya di Redis kita menggunakan servernya menggunakan AWS, punyanya Amazon gitu ya. Nah, itu kan harus berbayar semua, dan speknya seperti apa. Nah, di situ seorang project manager harus mencantumkan itu semua dan dimasukkan ke dalam cost dan budgeting, karena itu berhubungan dengan nanti minta uang ke bagian keuangan gitu kan. Nah, dari situ memang dari sisi planning ini sangat panjang, makanya dalam satu project besar gitu bisa sampai 1 minggu sampai 2 minggu untuk melakukan planning ini, karena planning ini adalah satu kunci yang sangat krusial sih ya untuk di proses manajemen ini. Itu untuk yang planning memang agak banyak ya di sini ya. Next. Selanjutnya, setelah kita merencanakan tadi, itu kita ke proses selanjutnya yaitu adalah eksekusi. Nah, seorang project manager itu dia harus punya rencana kapan project ini akan dieksekusi, bukan di launching, akan dieksekusi. Kapan project ini mau dikerjakan? Yang dikerjakan apa dulu? Mau bikin database-nya dulu atau langsung ke ngodingnya, atau mau dijalankan secara paralel? Nah, itu harus ditentukan oleh seorang project manager. Di plan executing ini ada 3 poin penting, yaitu adalah kapan, siapa, dan gimana. Karena dengan eksekusi ini kapan mau kita kerjakan, siapa yang mau mengerjakan ini, dan gimana caranya. Nah, itu seorang project manager harus punya ilmu atau katakanlah punya basic ilmu yang harus bisa menjelaskan itu semua. Gitu. Nah, kemudian dia juga harus merencanakan yang namanya plan untuk dokumentasi. Nah, plan dokumentasi itu berbagai macam ya. Jadi dokumentasi baik berupa caranya caranya register, caranya login, caranya lupa password, itu harus didokumentasikan. Kalau misalnya di bagian register login tadi, itu kan bagian user interface ya. Jadi teman-teman atau user itu bisa melihat barangnya itu. Nah, itu kalau misalnya front end. Kalau itu dibilang itu adalah front end, karena kita berhubungan dengan user interface. Nah, kalau ngomongin back end, kalau ngomongin belakangnya dari situ semua, dari front end tadi, di sini, di plan dokumentasi ini, seorang project manager dia harus bisa menentukan, oh ini nanti mau didokumentasikan lewat apa, mau lewat PDF biasa. Kalau lewat PDF biasa yang sangat beresiko lupa ya, ternyata pada proyek fase pertama kita menggunakan ini, ternyata hari kemudian sudah beda lagi. Nah, itu harus diupdate secara cepat sebenarnya. Nah, dokumentasinya mau seperti apa? Dokumentasinya mau menggunakan Swagger atau tools-tools lain yang berhubungan dengan software engineering. Nah, itu project manager harus tahu. Next. Nah, kemudian adalah controlling. Nah, begitu sudah sampai ke controlling, itu sudah cukup ringan seorang project manager.
dia harus di dalam proses controlling ini yang pertama adalah yang penting itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mengontrol jalannya proyek ini. Nah, kita kan sudah menunjuk yang namanya team lead. Jadi pas waktu proses ini tadi, back end-nya itu siapa, tim lead-nya untuk back end siapa, lead-nya untuk front end siapa. Nah, itu project manager juga harus tahu. Jadi project manager ini dia harus tahu potensi dari masing-masing timnya. Terus ada QA engineer-nya siapa aja. Nah, dari sini itu kalau sudah ke fase controlling ini, si project manager tinggal ngobrol sama lead-nya aja. Jadi nggak langsung ke engineer-nya langsung, tapi ke lead-nya. Tapi sebelum ke lead-nya itu kan lead-nya kan harus kita briefing dulu dengan menggunakan apa yang kita sudah tahu, apa yang menggunakan kita sebagai software engineer tadi. Kita harus mendeliver rencana seorang project manager kepada lead itu tadi. Gitu. Terus ada yang namanya project review. Di project review ini caranya kita nanti ngetes fiturnya itu seperti apa, setup testingnya seperti apa. Di sini proses setup testing ini itu ada testing yang menggunakan metode, ada 2 metode. Mungkin teman-teman SI ada yang sudah tahu, ada yang belum mungkin ya. Kalau misalnya dari kurikulum saya dulu itu kita sudah dikasih tahu sih apa itu white box testing sama black box testing, itu sudah ada sih. Jadi kalau misalnya white box testing ini, si project manager ini juga sudah punya rencana, punya planning caranya white box testingnya nanti seperti apa. Jadi white box testing itu kan dia ngetes secara struktur code-nya, codingannya, gitu. Tapi dari proses ini, dari proses white box testing ini itu adalah nggak melulu soal coding yang dibahas. Jadi kita ngobrolin yang namanya performa aplikasi. Misalnya nih, pas waktu proses register itu, gimana kalau misalnya ada 1.000 orang yang register bareng? Apakah membuat aplikasi kita down? Apakah kita membuat aplikasi kita force close gitu ya? Nah, itu masuk ke fase white box testing ya. Terus kemudian ada yang namanya testing untuk black box ya. Black box testing ini testing yang gampang aja sih. Jadi, ngetes register ini sudah betul apa belum, alurnya benar apa enggak, caranya proses login itu sudah betul apa belum, proses kalau misalnya lupa password seperti apa. Nah, itu adalah fase black box testing. Nah, itu seorang project manager itu harus sudah punya plan untuk ke situ. Begitu. Jadi untuk controlling ini sudah lebih ringan pekerjaannya, cuma masih membutuhkan ketelitian. Gitu. Next. Nah, kemudian fase terakhir yaitu adalah closing. Jadi closing di sini intinya lebih ke bagaimana cara kita itu mendeliver hasil proyeknya kita itu ke depan orang produk. Nih, aplikasi peer-to-peer-nya sudah jadi nih. Silakan dites gitu. Nah, begitu sudah dites, proses testing itu namanya adalah user acceptance test. Nah, dari user acceptance test ini outputnya apa? Outputnya adalah UAT dokumen. Yang mana itu adalah antara tim engineering sama tim produk. Yang mana engineering itu diwakili oleh seorang project manager sama tim produk itu sudah cocok. Oh ya udah seperti ini. Prosesnya fiturnya seperti ini. Nah, kalau misalnya sampai ada perubahan, misalnya dari tim produk, wah harusnya nggak seperti ini nih, gitu. Nah, harusnya nggak seperti ini. Ini proses registrasi ini harusnya prosesnya stepnya seperti ini. Nah, peran seorang project manager ini, dia harus mempertimbangkan waktu pengerjaan. Kan project dalam satu perusahaan itu nggak cuma ini doang kan. Misalnya nih, untuk Shopee, setelah peer-to-peer ini nanti akan ada produk lagi yang harus di-launching 6 bulan yang akan datang. Nah, dia kan harus mempertimbangkan itu. Nah,
dari proses itu tadi, misalnya nih, tim produk melakukan request tambahan. Nah, si project manager ini mengeluarkan keahlian komunikasinya, cara bernegosiasinya. Wah, kalau misalnya contohnya nih, kalau misalnya fitur ini mau dikerjakan sekarang itu agak susah karena memang dari sisi back end atau dari sisi front end yang berhubungan sama teknis ini akan dilakukan perubahan di sini, database-nya akan berubah seperti ini. Nah, di situ. Jadi kemampuan teknis lagi yang dibahas. Yang menjadikan si product manager tadi itu ya udahlah nanti dulu aja nggak apa, yang penting ini sudah bisa dipakai, sudah bisa digunakan, user sudah bisa register dan user sudah bisa transaksi. Itu. Jadi dari proses itu tadi sehingga menghasilkan kesepakatan yang katakanlah oke, nanti ada peer-to-peer Shopee yang versi 1.2 itu dikerjakan 3 bulan lagi gitu. Jadi kita misalnya nih untuk 1 sampai bulan ketiga ini kita mau masuk ke fase testing langsung ke user. Gimana melihat minat user setelah tahu kalau Shopee punya produk baru yang namanya peer-to-peer ini gitu. Terus seorang project manager ini dia harus scope yang dia kerjakan itu nggak cuma melulu soal produk sama yang namanya teknis. Produk sama teknis itu bukan melulu begitu. Tapi dia juga harus kerjasama atau ngobrol negosiasi dengan tim keuangan juga. Kalau misalnya kita launching produk seperti ini, itu nanti sekiranya kita akan membutuhkan dana sekian. Nah, itu dia harus dikalkulasikan dari awal sebelum proyek-proyek yang akan datang dikerjakan. Itu sudah si project manager ini harus sudah punya plan untuk ke situ. Begitu untuk yang ada kesepakatan antara project manager, tim keuangan, tim data. Ya. Tim data ini penting ya. Tim data ini yang nge-record semua aktivitas user, seberapa banyak minatnya gitu-gitu tuh tim data yang ngurusinnya. Jadi seorang project manager dia harus komunikasi sama tim keuangan, sama tim data juga untuk mengeluarkan produk baru yang diusulkan oleh product manager tadi. Begitu. Jadi memang sangat kompleks untuk peran seorang project manager ini. Makanya jangan kaget kalau project manager itu biasanya perutnya gendut-gendut ya. Ya nggak gendut, cuma saya aja sih kalau misalnya dibilang perut ya. Terus seperti itu sih kalau misalnya kita ngobrolin seorang project manager itu seperti itu. Nah, untuk yang tools project management yang baru-baru yang sekarang ini yang dilakukan oleh banyak perusahaan startup di dunia, itu mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, PMBOK, project management itu ada beberapa metode kan. Ada yang mana waterfall, ada spiral gitu kan. Nah, dari proses waterfall spiral itu sebenarnya untuk sekarang dan kedepannya itu akan ditinggalkan sebenarnya. Nah, jadi teman-teman project management atau teman startup atau perusahaan-perusahaan besar pun dia sudah mulai menggunakan metode baru yang namanya agile. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, agile. Jadi agile itu suatu project management tools yang baru yang banyak dipakai sekarang. Mungkin bisa next. Nah, seperti ini modern project management. Jadi modern project management ini itu dia akan dia akan berubah dengan sendirinya dari waktu ke waktu karena
memang sifat manusia kan belajar dari yang lalu-lalu kan. Oh, kemarin ternyata menggunakan metode ini itu kurang bagus. Ternyata pakai metode ini itu kelamaan. Ternyata memakan banyak biaya gitu. Nah, ada satu tool project management yang baru. Itu modelnya seperti ini. Tapi yang namanya Microsoft Project yang kita menggunakan Gantt chart tadi itu yang timeline tadi itu tetap digunakan. Cuma cara manajemen untuk tim-tim yang lebih kecilnya itu sudah ada lagi. Jadi kalau misalnya nih, bayangin aja kalau misalnya kita menggunakan si project manager, dia punya tool, dia menggunakan Microsoft Project untuk ngatur tanggalnya tadi. Nanti seorang team lead dia punya itu juga, punya membuat scheduling itu juga sama seperti project manager. Nah, kalau seperti caranya seperti itu kelamaan, itu malah nggak jadi kerja nanti, cuma bikin jadwal aja itu nanti. Nah, makanya tools teknologi yang terbaru itu menggunakan tools yang seperti ini. Ini yang pakai adalah project manager itu project manager menggunakan Gantt chart yang pakai Microsoft Project tadi. Terus kemudian di breakdown fitur kecil-kecilnya itu ke dalam bentuk yang seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah sudah pernah belajar itu soal use case, cara menggunakan diagram gitu, sudah teman-teman sudah belajar itu belum ya? Mungkin ya karena kurang tahu juga sih untuk kurikulum yang baru. Tapi yang jelas project tools yang seperti ini itu mirip sama membuat kita yang namanya use case alur diagram ya. Namanya itu lupa saya. Karena istilah itu sudah nggak dipakai lama itu. Tapi intinya adalah seperti ini. Jadi di sini dibagi menjadi beberapa swim lane gitu ya. Ini namanya swim lane ya. Ada stories turun ke bawah, ada to do turun ke bawah, ada in progress turun ke bawah. Itu namanya satu swim lane. Satu swim lane stories itu ke bawahnya itu adalah swim lane, satu swim lane. Nah itu sudah atau banyak digunakan kalangan engineer atau kalangan lebih ke spesifik tool project management ya. Tool project management ini menggunakan yang seperti ini. Itu namanya adalah Agile itu tadi. Coba next. Halo, next. Oke. Nah, Scrum, Agile ya. Agile itu sebenarnya Agile itu sama Scrum itu sebenarnya agak beda sih. Cuma banyak yang ngomong itu Agile itu ya Scrum gitu. Nah, apa sih Agile atau Scrum development itu apa gitu. Ya, Agile ini model development jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, teman-teman masih ingat tadi ada proses yang namanya risk management. Ada satu poin yang harus dikerjakan sama project management adalah risk management dan change management. Nah itu change management itu kalau misalnya tidak dihandle dengan Agile ini atau Scrum ini, itu akan susah ya. Karena Agile ini dia tipikalnya rencana yang taktis. Kan mungkin Pak Juan sudah pernah memberikan mata kuliah apa yang itu namanya rencana strategis, apa itu namanya rencana taktis gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman juga sudah pernah mempelajari itu. Jadi kalau seorang project manager itu dia berpemikiran strategis. Seorang team lead ya, seorang leader teknis, leader produk, leader apapun, itu dia berpikir secara taktis ya. Dia menggunakan tools yang
ini agile ini, karena agile ini dinilai sangat powerful untuk project management dalam jangka pendek, dan itu merupakan tactical prosesnya yang harus diselesaikan sama tim-tim yang ada di bawahnya. Gitu sih. Itu untuk agile itu seperti itu. Next. Nah, tool agile development ini sebenarnya ada plus minusnya juga, tapi sayang sekali banyak plusnya. Nah, jadi untuk minusnya cuma dikit, makanya kedepannya itu akan banyak menggunakan seperti ini. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya itu mengurangi pemborosan yang jelas, terus meningkatkan efisiensi, memberi mereka lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan yang developer sukai. Ya, jadi ini nggak melulu developer ya. Jadi pekerjaan yang tim sukai, pekerjaan yang tim kita sukai. Kemudian penyelarasan antara pekerjaan dan kebutuhan klien itu lebih mudah. Jadi ketika kita menggunakan agile metodologi ini, itu tuh bisa dibilang client oriented atau customer oriented. Kalau kita sebagai developer, klien kita siapa? Klien kita ya QA, klien kita ya tim produk, tim project manager. Nah, itu adalah klien kita. Nah, jadi dengan menggunakan dengan menggunakan tools agile ini, itu tuh lebih transparan. Jadi itu tahu yang namanya, oh proses ini itu sudah sampai mana. Misalnya tadi nih, proses register itu sudah sampai mana. Proses login itu sudah sampai mana, gitu kan. Nah, itu dari situ kelihatan untuk kita apabila kita menggunakan menggunakan metodologi yang agile ini. Makanya untuk mungkin teman-teman yang berminat ke ke software development atau ke startup gitu ya, itu pasti dia ada kebanyakan itu dia ada requirement agile, sudah pernah menggunakan agile development gitu. Jarang kalau misalnya sudah menggunakan sudah pernah menggunakan waterfall development. Nah, itu sudah nggak pernah dipakai itu. Nah, sekarang itu lebih ke agile ini. Jadi kemudian yang nomor 9 itu ada transparansi task antar tim ya. Transparansi antar tim ini bisa dibilang, Mas mungkin minta tolong next slide, beberapa slide agak ke belakang mungkin biar teman-teman nggak bingung seperti apa ya. Next lagi. Satu lagi kayaknya. Nah, stop. Nah, seperti ini nih. Tool agile development itu seperti ini contohnya. Jadi misalnya nih, pada waktu kita ngobrolin lagi flashback soal yang tadi, yang peer-to-peer tadi. Misalnya peer-to-peer itu user harus register, harus login, harus ada fasilitas lupa password. Nah, di situ itu ditulis ke dalam backlog. Karena di sini adalah backlog. Jadi fitur-fitur tadi itu, fitur-fitur register, login itu di breakdown ke dalam yang namanya swim lane backlog ini. Jadi semua orang atau semua tim itu bisa melihat, oh apa sih yang mau kita kerjakan gitu kan. Oh ternyata kita mengerjakan register. Oh kita mengerjakan login. Nah di situ semua itu teman-teman engineer baik tim engineer produk juga sama tim data juga, dia akan bisa melihat seperti ini. Oh ternyata fase development untuk peer-to-peer itu akan dibuatnya ada sedemikian banyaknya yang dikerjakan gitu kan. Nah seperti ini. Nah jadi begitu sudah masuk ke backlog, berarti itu tas-tas yang siap untuk dikerjakan. Nah begitu sudah siap dikerjakan, si project manager itu adalah yang mengetok palu kapan mulai startnya,
Dan kalau misalnya untuk proses register dan login ini itu bukan peran seorang manajer untuk menunjuk ini siapa. Yang menunjuk adalah tim lead atau berdasarkan keinginan dari masing-masing tim. Contohnya nih, aku mau ngerjakannya register aja gitu. Ya udah, begitu di backlog ini tak seret ke bagian in progress. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, di sini nanti dia tes nih, siapa yang ngerjain gitu kelihatan. Itu ada foto-fotonya itu. Nah, itu kelihatan. Berarti oh si ini lagi ngerjakan ini, si ini lagi ngerjakan ini gitu. Itu contohnya. Jadi sekilas soal agile itu seperti itu. Mas bisa ini back ke yang tadi slide sebelumnya tadi. Nah, itu kita ngobrolin yang kelebihannya ya. Jadi untuk kelemahannya itu gini. Jadi si agile ini dia punya kelemahan itu sebenarnya cuma satu sih kelemahannya itu. Dan itu sangat menjatuhkan kalau saya bilang. Karena di sini adalah agile itu tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen. Kenapa? Karena proses antara menggeser dari backlog ke backlog ke in progress itu harus dilakukan secara konsisten. Nggak boleh lupa-lupa. Oh lupa belum digeser. Oh ini lupa belum dikerjakan. Oh ini lupa belum di attach siapa yang ngerjakan. Nah gitu tuh itu adalah satu hal yang bisa dikatakan itu tim yang nggak konsisten seperti itu. Kemudian ada metode agile ini kurang efektif apabila dikerjakan dengan jumlah skala yang besar. Kalau timnya 40 orang gitu ya, itu kurang cocok kalau menggunakan seperti ini. Terus ini tim pengembang ini ya tim member ya. Itu harus siap-siap karena ada perubahan pekerjaannya terjadi sewaktu-waktu gitu. Next. Nah, tadi ya event agile atau scrum ini ya sebenarnya ada beberapa fase, ada beberapa event ya. Yaitu yang pertama ada sprint. Sprint itu apa sih yang kita sudah bahasnya tadi itu sprint itu. Sprint itu adalah satu waktu yang berisi periode kerja di mana pada sprint fokus terhadap delivery produk berdasarkan item-item yang dipilih dari produk backlog-nya. Jadi misalnya nih proses membuat satu aplikasi peer-to-peer tadi itu memakan waktu 6 bulan. Itu seorang project manager dia harus punya intuisi, oh dalam waktu bulan pertama itu harus selesai mengerjakan ini. Bulan kedua harus selesai mengerjakan ini. Nah, bulan pertama harus mengerjakan ini itu dinamakan sprint. Itu adalah sprint. Nah, kemudian ada sprint planning. Sprint planning ini adalah waktu maksimum ya, waktu yang akan dikerjakan sprint ini akan dikerjakan berapa lama, berapa orang, itu adalah sprint planning. Sprint planning ini jadi misalnya katakanlah kita membuat satu bulan pertama itu harus selesai di fase login, register, change password, lupa password, terus edit profil, terus list user katakanlah. Itu harus 7 fitur ini harus selesai dalam bulan ini. Nah, di situ dalam fase sprint planning ini, teman-teman semua itu dikumpulin. Ada yang katakanlah tim kita itu ada 8 orang katakanlah. Ya udah, siapa yang ngerjakan login? Siapa yang ngerjakan register itu harus ditanya satu-satu. Itu masuk ke dalam fase sprint planning. Oh, aku bisa ngerjakan register ini dalam waktu 3 hari mas gitu. Ya udah berarti 3 hari itu nanti direcap sama tim lead, nanti diserahkan ke project manager yang membuatkan timeline-nya itu. Itu adalah fase sprint plan. Next. Nah, kemudian fase yang penting di sini adalah daily scrum. Daily scrum itu adalah daily meet up
setiap hari itu harus ada meet up paling nggak 15 menit. Kalau saya sendiri kan saya tuh full WFH itu sejak Maret 2020 sampai sekarang itu full WFH. Jadi daily scrum ini pasti kita lakukan di jam 9 pagi, jam 9 tank itu kita mulai. Ya itu paling nggak 10 sekitar 15 menit lah, itu sudah selesai. Itu di tim saya itu ada 7 orang dan cukup waktu untuk 15 menit ngobrolin ini aja, kemarin ngerjakan apa, hari ini mau ngerjain apa, ada kesulitan apa, udah gitu doang. Itu daily scrum itu setiap hari seperti itu. Kemudian ada yang namanya sprint review, itu mendemonstrasikan ya. Jadi misalnya nih sprintnya kan tiap hari. Misalnya tadi fitur register itu selesai dalam waktu 3 hari. Nah setelah 3 hari itu direview, oh gimana proses registrasinya, sudah selesai apa belum? Gitu. Nanti itu akan didemokan. Oh registernya seperti ini. Kalau misalnya salah kan langsung diobrolin bareng-bareng sama teman-teman. Oh ini tuh registernya harusnya seperti ini, ada tambahan ini. Gitu. Jadi daily scrum ini itu lebih ke proses meminimalisir kesalahan. Jangan sampai jadi bola salju ya, yang makin lama ternyata kesalahan itu ketemu setelah di akhir-akhir gitu. Nah itu nggak boleh itu. Kemudian apa? Next. Nah kemudian ini fitur yang terakhir, event scrum yang terakhir itu adalah sprint retrospektif. Itu penting. Jadi nih misalnya dalam waktu 1 bulan itu ada 7 task tadi itu sudah selesai, sudah demo juga. Nah itu ada yang namanya sprint retrospektif, itu paling ya 1-2 jam. Itu ngomongin sprint dalam waktu 1 bulan kemarin. Apa yang sudah bagus, apa yang enggak bagus, apa yang perlu diimprove. Itu isi dari retrospektif itu wajib hukumnya untuk siapapun yang menggunakan metode Agile atau Scrum ini. Next. Nah, untuk Agile tool itu ada banyak. Jadi yang tadi yang tak contohin yang itu tadi itu pakai Trello ya. Ada juga yang namanya pakai Jira, ada yang pakai ProVab, ada pakai GitLab. Itu ada banyak toolsnya. Selain itu ada masih banyak lagi. Cuma yang familiar ya Trello, Jira itu yang familiar. Next. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Jadi katakanlah nih, proses pembuatan fitur baru tadi, fitur peer-to-peer itu ternyata ada 40 fitur baru. 40 task, 40 pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, itu masuk ke dalam backlog semua ini. Backlog semua itu isinya 40 tadi itu. Nah, nanti begitu kita tadi kan ada yang namanya sprint ya. Nah, minggu pertama ini sprint apa sih yang mau kita selesaikan untuk dalam waktu 1 bulan ini? Misalnya ada 7 nih, ya berarti kita geser ini. Misalnya di sini yang pertama itu ada register, yang kedua ada login. Nah, itu kita geser ke dalam sprint backlog. Berarti di sprint backlog itu ada 7 task. Nah, nanti begitu sudah dikerjakan sama engineering, nanti bergeser ke in progress. Begitu sudah in progress, nanti sudah selesai. Nah, sudah selesai ini berarti nanti tinggal masing-masing company sih. Kalau di tempat kita itu ada proses yang namanya code review. Jadi masing-masing pas itu ada di review, codingannya itu di review. Oh ini prosesmu algoritmanya salah. Oh harusnya nggak gini. Itu masuk ke dalam satu fase. Nah di sebelahnya sana, di sebelahnya sprint complete itu ada lagi misalnya katakanlah ready to deploy, ready to test, complete gitu. Itu masing-masing lead yang ngatur.
Seperti itu. Jadi untuk yang bagaimana kita ngobrolin soal project management, tools project management yang baru-baru ini mau dipakai itu seperti apa, itu adalah itu tadi yang saya sudah jelaskan. Next. Mari kita diskusi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan bisa disampaikan. Begitu, Bu Caritas. Terima kasih Pak Fatul buat informasinya, sangat membantu ya. Ini memang tadi saya sudah membuka, saya sudah mencatat dan dokumentasikan ada beberapa pertanyaan. Saya kirain tadi mikrofonnya di mute ya, tapi ternyata enggak. Jadi kita minta ada 6 pertanyaan yang sudah saya catat. Untuk 3 pertama langsung dulu, nanti setelah itu Pak Fatul jawab dulu gitu atau bagaimana? Siap? Satu-satu aja sih. Satu-satu aja sih. Satu aja. Oke, kalau yang pertama itu ada dari Dewangga Juan Trisnaldi nya 68/2018-055. Ini silakan kalau Dewangga kalau mau langsung nanya dan nanti bisa langsung dijawab sama Pak Fatul, silakan. Boleh. Tes. Dewangga. Kalau misalnya Dewangganya mungkin apa mikrofonnya mati ya mungkin. Kalau begitu saya bantu aja. Boleh. Jadi ya halo. Halo? Dewangga? Ya Bu, apa jelas Bu? Suara saya? Ya, jelas. Jelas sekali. Silahkan. Selamat sore Pak. Ya. Jadi yang saya mau tanya itu gini Pak, jadi walaupun kita kan jurusan SI dan lulusan SI kan besok, tapi kan kita langsung sesuai, kita harus masuk ke programmer dulu. Nah, mau tanyakan kan bahasa program apa yang populer saat ini yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan. Soalnya yang saya pelajari di perkuliahan itu hanya Java, seperti itu Pak. Lalu kita kan juga ada mata kuliah sertifikasi Oracle kan Pak. Nah, apakah membantu di saat kita mencari kerja nantinya Pak? Oke, itu pertanyaan yang banyak. Mungkin teman-teman yang lain juga akan bertanya dengan hal yang sama. Jadi kalau bahasa pemrograman itu, gini, seorang engineer itu dia hanya yang perlu tahu itu dia hanya algoritma prosesnya itu seperti apa, nggak dituntut mau bahasa apa. Jadi kalau teman-teman punya bahasa pengetahuan Java, ya sudah, nanti misalnya mau tes masuk ke perusahaan yang dia harus coba dong dibikinkan bintang-bintang gitu. Mau pakai Java silakan. Seorang assessment itu dia nggak menilai mau pakai bahasa apa. Tapi cara berpikir kita, cara kita menulis satu buah code ya, itu seperti apa, logiknya benar apa enggak gitu. Jadi untuk bahasa, untuk yang bahasa tren sekarang itu memang Golang. Tapi bahasa-bahasa lain pun juga masih banyak dipakai kok. Jadi teman-teman tenang aja sih soal bahasa. Perusahaan juga nggak akan menilai banyak soal itu, karena perusahaan juga tahu, oh junior, jadi nggak perlu banyak dituntut untuk tahu bahasa ini, bahasa itu. Terus untuk apa tadi? Sertifikasi ini itu kan cuma membantu ya. Jadi kalau teman-teman itu apply sebagai seorang software engineer, ya sertifikat Oracle ya paling dicantumin ke CV aja. Cuma nanti nggak ditanya juga sih. Ya pas waktu interview paling kalian akan ditanya
oh sudah punya sertifikat Oracle ya, berarti bisa ini dong gitu. Kalau misalnya kamu disuruh benerin ini bisa nggak, cuma gitu paling. Jadi sertifikasi itu membantu dan menjadikan value lebih dari dari teman-teman semuanya sih, gitu. Dewangga, apakah menjawab? Sangat menjawab Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Ini tadi kalau nggak salah Dewangga nanyanya kalau di komen ada beberapa lagi ya pertanyaan. Jadi ditanyakan ataukah? Jadi tentang freelance tadi itu. Kan tadi kalau misalnya kebetulan kadang mengambil freelance. Nah, programmer freelance itu pemberian tanggung jawabnya ke freelance tersebut itu bagaimana? Jadi misalnya apakah si freelance ini dilibatkan secara full ataukah hanya di bagian tertentu yang bagiannya dia aja? Terus biasanya mengambil freelance-nya itu di mana begitu? Tadi. Gini, kalau freelance itu ya jujur aja ya. Pas waktu lulus kuliah, itu tuh saya 2016. Itu saya sudah punya portofolio itu 24 aplikasi. 24 aplikasi itu yang saya kerjakan sebagai freelance selama mahasiswa. Itu macam-macam. Ownernya ada yang minta bikin dari awal, ada yang cuma minta dibenerin, ada yang cuma minta cuma benerin stylingnya aja gitu. Jadi itu tuh tergantung dari masing-masing ownernya sih sebenarnya. Terus kalau misalnya cari project freelance itu ya banyak di Sribulancer gitu-gitu sih. Tapi kalau saya dulu memang itu tadi kekuatan komunikasi dan menjalin kerjasama sama orang-orang sama teman-teman di luar. Jadi kebanyakan dari 24 project itu saya nggak pernah lewat Sribulancer itu belum pernah. Jadi cuma dari kenalan-kenalan aja, dari teman-teman, dari relasi-relasi gitu sih. Jadi makanya kalian sebagai mahasiswa itu jangan cuma yaitu tadi kupu-kupu ya kuliah pulang, kupu-kupu ngerjain project nggak apa-apa. Cuma kupu-kupu nongkrong lah itu yang agak disayangkan sih sebenarnya. Karena saya dulu kupu-kupu nongkrong, tapi itu nongkrongnya itu menjalin relasi ke orang-orang yang sekiranya itu akan bermanfaat ke hidupku ke depan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau nongkrong silahkan. Nah dari hasil nongkrong itu memang dulu aku pernah dapat project itu ada 3 kali kayaknya, yaitu hasil nongkrong. Gitu. Jadi nyari project itu nggak melulu di Sribulancer. Jadi kalian jalin aja hubungan sama orang-orang pemerintahan juga nggak apa-apa, untuk belajar nggak apa-apa. Jadi cari informasi sebanyak mungkin lah. Gitu. Sangat menarik. Jadi memang benar ya. Jadi kalau misalnya saya sih pernah sih kalau nggak salah saya sampai tapi saya lupa. Memang bikin portfolio karena kita itu di dunia IT memang dari mahasiswa itu memang disarankan sudah dibikin portfolionya gitu ya. Jadi ya, betul. Jadi kalau udah lulus nggak bener-bener fresh graduated gitu loh. Jadi paling nggak saya memang fresh graduated secara akademis tapi saya punya ini loh gitu loh. Gitu ya. Ya, betul. Saya dulu pas waktu masuk itu 2017 itu di brambang.com waktu itu. Itu salah satu e-commerce yang kebutuhan sehari-hari juga itu cukup besar sih sampai sekarang. Itu langsung apply sebagai senior. Itu pengalamanku di selama kuliah itu PHP. Begitu masuk ke Brambang itu pakainya Node.js. Begitu hari pertama itu tuh nggak tahu benar-benar ini bahasa apa ya ini pakai framework apa itu nggak tahu. Berhubung sudah punya basicnya ya udah langsung aja mulai belajar. Paling 3 minggu sudah langsung dikeserain kasih satu project sendiri gitu. Iya, saya paham sih. Jadi kadang pada takutnya gini loh, bahasa pemrograman. Padahal kan memang yang sebenarnya mau pakai apa aja kan sebenarnya selama algoritma pemikirannya itu sudah dapat,
itu biasanya mau pakai apa aja kan tinggal Ya. dibaca-baca lagi gitu ya. Begitu, ya betul. Betul kata Bu Caritas memang. Kebetulan saya di Avermos itu sebagai tim assessment juga. Jadi kadang interview user, kadang interview kandidat-kandidat gitu sih. Terakhir itu 4 hari yang lalu. Tapi kebetulan yang saya interview ini orang-orang senior semua. Jadi begitu tanya, di kantor lama pakai bahasa apa ya? Pakai PHP Pak, pakai PHP sama pakai Node.js. Ya sudah, tak tanyain aja. Di sini kita pakai Golang. Kalau misalnya mau belajar Golang, kalau misalnya kita suruh belajar Golang, bisa. Misalnya si kandidat ngomong bisa, ya udah kita terima. Misalnya serangkaian testingnya sebelumnya itu sudah lolos loh ya. Pertanyaan terakhir itu, kita memakai bahasa Go, sedangkan skillmu adalah PHP sama Node.js. Mau nggak kamu belajar Go? Mau, ya udah masuk. Nggak susah kan? Itu jadi yang susah itu adalah niat dari masing-masing. Yang susah itu ada di situ. Makanya engineering itu kita itu cari orang-orang yang kuriosnya tinggi, yang rasa penasaran mereka itu tinggi-tinggi. Yang kita cari itu adalah seperti itu. Kalau misalnya rasa keingintahuannya itu nggak tinggi ya, nilainya akan nggak banyak. Itu sih. Oke, tadi untuk penanya pertama, kita lanjut lagi ke penanya kedua, itu dari 68-2020-060 Fredrik Gunawan. Permisi Bu, permisi Pak, mau nanya. Iya. Jadi kalau dari yang saya lihat dari tadi ya, di penjelasannya itu kayaknya project manager itu manage semua kerjaan pada sebuah project ya. Apakah itu nanti kita akan kalau jadi project manager itu kita benar-benar harus kayak kalau tim programmer ini ntar kerjanya back-end-nya bikin duluan atau nanti UI-nya bikin duluan apa gimana, itu semua harus kita yang kontrol, atau kita cuma cukup berikan konsep UI-nya kayak gini, konsep API-nya kayak gini, ntar bagaimana siapa yang kerja duluan, atau misal tim back-end API-nya duluan yang dibikin atau tim UI-nya yang bikin duluan, itu mereka yang nentuin sendiri apa kita yang harus tentuin gitu full-nya gitu Pak. Nah terus kemudian kalau misalnya kita kerja di dalam sebuah perusahaan, kita punya basic kuatnya itu Laravel gitu. Nah tapi di perusahaan itu mainnya Codenector. Sebenarnya Codenector dan Laravel itu kan beda-beda tipis ya Pak. Nah apakah kalau misalnya kita merasa Laravel itu lebih menghuni gitu, anggaplah ini perusahaan kecil gitu, apakah kita tuh berhak untuk kayak kita nawarin solusi kayak gimana kalau kita pakai Laravel aja, karena kan fitur Laravel lebih banyak gitu, lebih kayaknya lebih berkembang sih daripada Codenector. Tapi di sini konsepnya itu perusahaan yang kecil gitu ya, antara saya dengan satu orang lagi atau apa gitu, bukan perusahaan yang udah gede, berjalan gede. Kalau yang kayak gitu tuh misalnya sebenarnya bisa atau nggak, ikutin aja apa yang udah dikerjain gitu. Oke. Ini pertanyaannya bagus nih. Sudah bikin berapa aplikasi nih, kayak ngomong-ngomong? Banyak sih. Iya. Masih di bawah 10 lah. Mantap ya. Jadi gini, yang pertama dulu ya. Project manager itu dia yang menentukan waktu kapan startnya, waktu kapan selesai. Waktu ini akan berjalan paralel apa enggak, itu seorang project manager yang menentukan. Jadi untuk lebih ke breakdown, ini dikerjakan sama siapa, ini mau dikerjakan API, ini mau dikerjakan yang mana dulu, itu sudah sama tim lead tadi. Tim lead tadi kan kita sudah menggunakan sprint tadi, sudah menggunakan agile tadi. Nah, dari tim lead itu tadi dia akan menanyakan satu-satu ke engineer-nya. Nah, itu jadi anggaplah 7 itu punya punya priority yang sama.
Jadi project manager nggak harus nggak mengatur oh ini tuh harus register harus ini dulu, login harus ini, scan password harus ini. Itu enggak. Jadi itu akan berjalan barengan atau saling dependensi. Itu memang ditentukan lagi ke waktu sama kebutuhan perusahaan. Kalau memang register ini harus diminta cepat, ya berarti project manager, team lead itu harus punya harus direncanakan matang-matang. Oh ini harus dikerjakan dulu. Oh iya, ini nanti dulu nggak apa-apa. Terus untuk UI itu harus dikerjakan dulu apa enggaknya itu kembali lagi ke waktu. Kalau misalnya waktu memang mendesak ya berarti dikerjakan bareng-bareng. Berarti UI duluan, habis itu backend dikerjakan, front end-nya belakangan gitu kan. Nah seperti itu. Terus soal Laravel sama CodeIgniter tadi ya. Laravel sama CodeIgniter itu beda. Tapi dilihat dulu ya. Kalau Laravel sama CodeIgniter di bawah 4 itu sangat beda. Ya, karena memang CodeIgniter 3 belum pakai Composer gitu ya. Sedangkan Laravel CodeIgniter 4 sudah pakai gitu. Nah, itu kalau CodeIgniter 4 sama Laravel itu bisa dibilang sama, mirip-mirip lah ya. Nah, kalau misalnya kita menawarkan solusi tadi, itu kembali lagi ke user masing-masing. Kalau memang usernya itu minta rekomendasi, apakah ganti ya Mas? Kalau misalnya memang begitu ya kita sarankan. Kalau misalnya enggak ya berarti kita enggak bisa. Kita tetap mengikuti pakai TI atau pakai stack yang sekarang gitu. Gitu. Apakah terjawab Mas Frederick? Jawab, terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Oke. Kalau gitu, karena masih ada beberapa, kita next aja. Selanjutnya dari 68 2018 186 Ari Panen ya, Ari Panen Hasta, silahkan. Oh ya, cek. Ya. Masuk nggak? Oke. Masuk. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Char. Selamat sore Bapak Facul. Ya. Nama saya Ari Panen Haster, biasa dipanggil Ari. Saya ingin menanyakan ada dua hal di sini. Pertama terkait risiko dari pengembangan proyek TI, dan yang kedua itu berkaitan dengan server. Karena tadi dari profilnya Pak Facul itu berkaitan dengan back-end developer begitu Pak. Pertanyaan pertama, masalah atau risiko yang paling sering terjadi selama Bapak Facul bekerja dalam pengembangan proyek TI itu apa gitu. Jadi yang paling sering muncul risikonya itu apa? Nah, pertanyaan yang kedua, dalam membuat aplikasi berbasis web, server yang paling aman untuk digunakan itu seperti apa? Apakah mungkin bisa berdasarkan jenis atau spesifikasinya begitu? Mungkin juga bisa sebutkan nama servernya. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Untuk manajemen, untuk risk manajemen ini ya. Risk manajemen ini makanya tadi kan sudah banyak risk manajemen ini lebih ke teknis ya. Jadi mungkin teman-teman pernah gini, ada flash sale di Tokped atau di Shopee, terus kalian hang, aplikasi itu hang. Nah, aplikasi itu hang, nggak bisa diakses, kemudian force close ya. Ya itu sebenarnya masuk ke resiko-resiko yang harus disiapkan oleh seorang project manager dan team lead engineer. Kira-kira itu namanya race condition ya. Jadi misalnya register itu banyak, dalam satu waktu itu banyak. Nah itu tuh harus dihandle di sisi codingnya. Nah di situ sebenarnya masuk ke risk management juga. Tapi di sisi lain selain technical itu ada juga yang namanya nanti ada resiko ngurusi soal perizinan. Misalnya nih, kalau peer-to-peer itu kan berkaitan erat dengan OJK, dengan PI. Perizinannya itu nanti seperti apa? Nah, itu sudah dibayangkan sama project manager. Gitu. Terus kemudian untuk resiko Untuk server ya. Untuk resiko ya seperti tadi contohnya. Jadi contoh yang real case-nya itu seperti tadi, yang waktu
flash sale ada stuck. Nah itu dulu yang pernah saya alami itu seperti itu. Nah itu cara handle-nya di backend seperti apa. Nah itu contohnya. Terus untuk server, sebenarnya server itu semuanya aman ya. tergantung kita manage-nya. Kalau server ya pakai AWS bisa, pakai DigitalOcean bisa, pakai server-server lokal bisa, Niaga Hoster, rumah web itu juga bisa. Banyak kok. Server itu semuanya aman. Cuma yang nggak aman itu cara kita manage-nya aja. Kalau misalnya cara manage-nya nggak bagus ya server sebagus apapun ya tetap bisa kebobol juga. Misalnya kita taruh di proxy lah, taruh di macam-macam lah, ada banyak istilah-istilah DevOps ya. Itu ranahnya lebih ke DevOps. Gitu, Ari. Oke Pak, siap, sangat terjawab. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, next ada pertanyaan dari 68-2018-022, Wahyu Wijaya, silahkan. Halo, cek. Yuk. Selamat sore ya Pak. Sore. Mau tanya Pak, kalau kita ya Pak sebagai project leader atau pemimpin atau di yang paling tinggi lah kalau di project Pak, dari sisi komunikasi itu kita nyikapinnya waktu ada antar anggota atau setiap anggota itu yang sokan ngebos gitu Pak, atau yang segi kinerjanya jelek itu nyikapinya gimana Pak? Itu aja. Oke. Itu sebenarnya salah satu pertanyaan waktu interview itu. Itu pertanyaan waktu interview untuk para senior, biasanya seperti itu. Ya kalau misalnya orang itu kan masing-masing ya. Jadi kepribadian itu kan masing-masing. Ada yang orangnya keras gitu kan, ada yang orangnya suka berantem ya kan, berantem soal argumen. Ada orangnya bosi gitu ya. Banyak. Nah, cara nyikapin seorang leader itu ya merangkul mereka semua. Makanya sering yang namanya kita ada meeting setiap hari. Meeting setiap hari itu untuk nyampein progresnya. Jadi nih, misalnya nih, tas yang tak kerjain itu dependensi sama tasnya si temanku yang si A. Nah, sedangkan si A ini orangnya kok lama gitu ya, nggak selesai-selesai. Ya udah, berarti pas waktu progress report ya udah disampaikan aja. Sekarang lagi ngerjain ini sambil nunggu si A selesai gitu. Nah, dari project manager ini perannya adalah, loh ini kan harusnya sudah selesai 3 hari. Kok ini kok belum selesai? Kenapa? Alasannya kenapa? Kita bahas bareng di situ. Kita cari solusinya. Sebisa mungkin tidak ada yang namanya crash itu seorang leader itu harus seperti itu. Jadi leader itu harus pandangannya itu harus luas. Ya. Jadi di semua tim itu dia harus harus tahu, tim-timnya itu dia harus tahu. Oh ini tuh orangnya sok tahu, ini orangnya pinter, ini orangnya harus perlu dipimpin, itu dia harus tahu. Nah makanya perusahaan yang bagus itu dia akan perusahaan yang bagus itu dia akan selalu menarik timnya itu agar lebih bisa maju. Dengan cara apa? Itu tadi banyak diskusi, banyak menggali potensi diri, kita kasih challenge, kita kasih kesempatan. Itu tuh salah satu peran seorang pimpinan gitu. Begitu, seperti itu. Apakah menjawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya lanjut aja terus. Nggak apa-apa, mumpung kita ada kesempatan. Ya, soalnya sudah ada timekeeper-nya. Jadi next 68-2020-093 dari Stephen Wijaya Setiawan, silahkan. Tes apa dengaran? Dengar. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Pertanyaan saya itu, apabila nih seorang klien mengatakan kalau proyek ini tidak sesuai dengan request awalnya, apa langkah terbaik si project manager ini harus segera dilakukan? Terus bagaimanakah komunikasi project manager dan klien yang baik itu bagaimana? Terus kalau misalkan di tengah-tengah pengerjaan klien ada perubahan rencana dan ternyata
rencananya itu nggak cocok sama progres yang udah dikerjakan. Itu cara menyikapinya project manager terbaik bagaimana ya? Ya, terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus juga. Jadi pada waktu fase planning itu tadi kan ada yang namanya planning kapan kita mau meeting sama klien, kapan mau kita meeting sama tim engineer. Kita meeting sama klien itu kita ngobrolin progresnya. Oh, kita progresnya seperti ini loh Pak. Kita yang sudah kita kerjakan tuh proses register, login, change password, update profile itu kita demokan. Oh, demokan seperti ini. Begitu begitu si klien itu sudah oke, berarti oke. Klien tidak bisa melakukan perubahan. Kalau misalnya klien ini mengajukan perubahan, berarti ada yang namanya change request yang itu berakibat dengan cost. Sama juga kalau misalnya product manager ternyata nggak sama, ya berarti konsekuensinya apa? Mundur, project-nya akan mundur dengan resiko next project-nya, next produk-produk baru itu akan mundur juga. Jadi semua pihak itu dia akan tahu resikonya seperti ini, gitu sih. Jadi intinya adalah dikomunikasikan dengan baik dan tidak ada yang namanya berantem itu, maksudnya berantem argumen, oh ini nggak bisa gini-gini, nggak bisa. Itu nggak ada. Karena untuk katakanlah project freelance gitu ya, itu kan ada MOU-nya di awal. Kalau misalnya ada perubahan yang di luar ruang lingkup ini, ada yang namanya change request, cost-nya harus di-adjust lagi, time-nya harus di-adjust lagi gitu. Tapi kalau dalam satu perusahaan ya itu tadi, project-project yang selanjutnya akan mundur resikonya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak, sangat terjawab. Yuk, sama-sama. Oke, ini pertanyaan terakhir dari 68-2018-029, Victor, silahkan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Pak Fazul izin untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama mungkin mengenai teknis, bagaimana menurut pendapat Bapak untuk kita untuk seorang prospek ke depan bagi seorang web developer itu bagaimana Pak dibandingkan dengan kan sekarang banyak sekali kan Pak, ada Android, iOS, bahkan machine learning pun terus mengalami perkembangan. Kemudian juga untuk bahasa dari full stack developer itu bagaimana yang baik Pak. Kemudian juga melanjutkan dari pertanyaan itu, sekarang juga kan lagi hangat-hangatnya untuk JavaScript Pak. Nah untuk JavaScript itu menurut Bapak untuk penggunaannya untuk pengembangan website itu apakah baik dari sisi front end maupun back end? Kemudian yang terakhir mungkin mengenai yang tadi Bapak sudah singgung juga mengenai DevOps. Ada beberapa platform digital pelatihan online memang sedang ramai-ramainya untuk membuka pelatihan tentang DevOps ini. Bagaimana pandangan Bapak untuk pelatihan tersebut? Apakah prinsip-prinsip DevOps ini sangat penting untuk dunia IT ke depan? Mungkin itu dua hal pokok yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke. Semuanya penting. Ya, semuanya penting itu. Karena tren ke depan itu adalah satu, teknologi. Sedangkan teknologi itu ada banyak. Web developer, machine learning, back-end, front-end, JavaScript. DevOps itu semuanya satu wadah, yaitu harus dibawa dalam satu perusahaan, itu semua itu harus ada. Makanya penting semua itu. Jadi kalau machine learning kan tinggal waktu aja. Sekarang kan memang sudah banyak. Kedepannya akan sangat banyak, lebih banyak lagi. Cuma kalau misalnya untuk ngomongin JavaScript sebagai back-end maupun front-end, itu apa ya? Itu tergantung ke sama leader masing-masing. Karena setiap engineer itu dia akan punya idealisme masing-masing. Kalau saya sendiri jujur, itu kurang suka sama JavaScript. Tapi kalau saya lebih ke Golang, itu lebih suka di situ. Tapi kalau misalnya di perusahaan yang lain itu masih banyak yang pakai JavaScript, itu masih banyak. Dan kedepannya pun masih menjadi tren juga. Karena JavaScript ini kan manipulasi untuk front end ya. JavaScript itu bagus untuk front end sebenarnya. Kalau untuk back end tuh kalau aku bilang itu kurang direkomendasi. Bagusnya tuh memang Java tuh malah bagus. Java, Go, C itu malah bagus. Tapi kalau misalnya JavaScript untuk backend ke depannya itu mungkin bisa jadi akan berkurang. Tapi nggak tahu juga sih.
Karena memang yang sekarang itu banyak di Go, yang baru itu pakai Rust. Terus sekarang kan ada yang namanya gRPC, mungkin teman-teman yang sudah banyak coding itu sudah tahu ya. Nah dari situ mungkin teman-teman akan bisa melihat tren kedepannya seperti apa. Jadi jujur aja kalau ya itu tadi kembali lagi. Kalau untuk saya JavaScript backend kurang senang sih. Terus untuk pelatihan DevOps itu jadi DevOps ini yang ngatur server tadi, yang kayak pertanyaan sebelumnya, server itu aman apa enggak itu tergantung DevOps-nya. DevOps-nya pintar apa enggak, ngatur proxy-nya, ngatur traffic-nya itu benar apa enggak. Gitu-gitu sih. Jadi untuk pelatihan DevOps itu bagus juga, tinggal kalian mau fokus yang mana. Asal teman-teman tahu, DevOps itu semuanya kebanyakan dari engineer. Jadi berangkat dari programmer, kalian tinggal mau pilih kemana. Kalian mau pilih ke QA, mau pilih ke DevOps, mau pilih ke Project Manager, mau pilih ke Product Manager, CTO silahkan dipilih kalau dari programmer gitu sih. Gitu, gimana? Baik, terima kasih Pak. Yuk. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih. Ini informasinya memang jadi kebanyakan kita ngelihat ke dunia nyatanya kayak apa gitu. Terima kasih juga masukannya. Jangan bosen-bosen nanti kalau diundang lagi. Ya. Ya. Untuk selanjutnya ini saya kembalikan ke Saudara MC. Kalau menurut rundown-nya kalau nggak salah dokumentasi ya sepertinya. Iya, Bu. Terima kasih kepada Bapak Fatkul yang sudah mengisi materi pada kuliah umum sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Caritas yang sudah menjadi moderator kita. Dan selanjutnya akan diadakan dokumentasi, dan dokumentasi akan dikoordinasikan oleh Saudara Nover. Kepada Saudara Nover saya persilahkan. Baik, untuk semua partisipan, rekan-rekan panitia dan teman-teman mahasiswa sistem informasi dimohon untuk menyalakan kameranya sebentar. Baik, kita langsung mulai saja dari halaman pertama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk halaman kedua. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk halaman ketiga. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Halaman keempat. Selanjutnya halaman ke-5. Dan yang terakhir halaman ke-6. Oke, baik. Terima kasih. Bisa di... Baik, terima kasih kepada Saudara Novar yang sudah memimpin untuk dokumentasi. Mengingatkan kembali untuk peserta kuliah umum agar nanti tidak terburu-buru meninggalkan ruangan Zoom agar bisa mengisi exit tiket terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk mengakhiri kuliah umum pada sore hari ini, kita akan menutupnya dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Saudari Gresensia. Kepada Saudari Gresensia, saya persilahkan. Halo, suara saya masuk? Masuk. Baik, sebelum kita mengakhiri kuliah umum kita, marilah kita berdoa terpimpin dengan iman Katolik. Puji syukur ya Bapa atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kuliah umum manajemen proyek sistem informasi telah selesai. Kiranya ya Bapa, apa yang telah disampaikan oleh pemateri menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kami semua, sehingga kami dapat gunakan di kemudian hari untuk masa depan kami. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya Bapak, dan dilindungi kami, sebab Dikau Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Terima kasih kepada Saudari Gresensia yang sudah memimpin kita dalam doa. Untuk peserta sekalian bisa mengecek di kolom chat untuk pengisian exit tiket. Dan acara sore hari ini telah berakhir. Akhir kata, saya Kesia selaku MC pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan untuk semua dan sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oke, Terima selamat kasih. sore. Makasih ya Fatkul, Bu Ya Kadita. Pak, Pak Johan sama-sama. Terima kasih semua mahasiswanya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak, terima kasih.